Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang varian baru dari COVID-19 itu XBB dan XBC. Sebenarnya XBB dan XBC ini bukan merupakan varian baru, ini merupakan anak dari varian yang telah ada sebelumnya yaitu Omicron. Pada banyak kasus varian ini tidak menimbulkan gejala yang berat, tapi varian ini kembali menunjukkan angka rawatan rumah sakit dan angka kematian mulai meningkat setelah sebelumnya hampir tidak ada kematian akibat COVID. Apa saja gejala XBB dan XBC ini yang harus kita waspadai? Yang pertama adalah munculnya gejala seperti varian Delta yang dulu. Yang pertama adalah anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan hidung kita untuk mencium aroma-aroma tertentu sehingga mengakibatkan kita tidak bisa mengetahui bau-bau yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah agesia atau hilang kemampuan mengecap. Kemampuan mengecap ini sangat khas hilang pada varian Delta dan muncul lagi di varian yang baru XBB ini dan XBC. Selanjutnya adalah demam tentu saja, kemudian nyeri kepala dan sakit tenggorokan yang sangat hebat. Kemudian bisa muncul gejala lain seperti lemas, kemudian flu, kemudian tidak enak di seluruh sendi. Varian ini diduga sangat mudah menular. Banyak kasus tertular pada klaster-klaster keluarga di mana kita tidak menjaga jarak dengan baik karena menganggap COVID sudah berlalu. Namun justru di saat kondisi seperti ini, varian ini merajalela dan menyebar dengan sangat mudah ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan kasus harian yang sangat-sangat tinggi, walaupun angka kematiannya tidak setinggi varian Delta. Untuk pencegahan sebenarnya sama ya, mulai dari COVID varian yang pertama, kemudian varian Alpha, Beta, Delta, kemudian Omicron, XXB, XBC ini sama, tetap mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, memakai masker, mencuci tangan. Dan pada beberapa penelitian dari sumber-sumber tertentu dikatakan bahwa varian XBB dan XBC ini akan menimbulkan dampak yang serius pada orang-orang yang belum vaksinasi booster, apalagi yang belum vaksinasi sama sekali. Oleh karena itu, untuk pencegahan sangat dianjurkan untuk melakukan booster, atau orang yang belum bisa melakukan vaksinasi karena masalah kesehatan tertentu sebaiknya menghindari untuk bepergian atau berada di lingkungan-lingkungan yang ramai karena varian ini sangat mudah menular. Untuk penanganan juga sama seperti varian-varian sebelumnya. Biasanya apabila kita sudah positif varian XBB ini, ada fasilitas dari telemedicine dari Kemenkes dengan mengupload data peduli lindungi kita yang positif COVID, kemudian akan mendapatkan telemedicine untuk mendapatkan obat-obatan antivirus yang diberikan secara cuma-cuma. Apapun itu penyakitnya, paling baik adalah mencegah, karena dengan mencegah kita akan tidak merasakan sama sekali kesakitan karena COVID ini, walaupun katanya ringan, tapi tetap aja kalau yang kena itu akan merasakan dampak yang tidak mengenakan di seluruh tubuh. Jaga selalu kesehatan kita dan keluarga, jangan sampai terkena varian baru virus COVID ini. Sampai jumpa di video berikutnya.